Bab 1401, Pinjam Api Suci untuk Menekan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah ini, pertempuran antara para Supreme? Di wilayah Lei Cheng, banyak sekali sosok mengangkat kepala mereka dan menatap puluhan ribu meter di langit, di mana energi yang mengerikan menutupi langit dan matahari, terus-menerus meletuskan suara ledakan yang memekakkan telinga. Di sana, ada kekuatan tertinggi yang meyakinkan semua orang, duo Tianhong, penguasa Dongsu, dan dua musuh yang mencoba memprovokasi martabat penguasa Dongsu. Tuan Gu, kau tidak bisa kalah. Ayo, Tuan Lembah. Forging Valley tidak terkalahkan. Sebagian besar kerumunan besar adalah orang-orang yang tidak mendapat informasi, tetapi melihat aura yang sangat jahat di langit, mereka juga menyadari sesuatu, segera mengepalkan tangan mereka, dan bersorak untuk musuh. Boom! Semburan fluktuasi yang mendebarkan jantung tiba-tiba menghilang dari pusat ledakan, dan kemudian tubuh matahari kuning yang terik dan jiwa darah meledak dalam sekejap, dan gelombang kehancuran meletus. Mundur, kembali. Bahkan jika Xiao Yan di kejauhan sudah lama menduga, dua petarung abadi bintang 5 itu mungkin tidak akan jatuh dengan mudah, tetapi ketika dia merasakan riak energi yang dapat dengan mudah melenyapkannya, dia tidak dapat menahan kulit kepalanya mati rasa, dan kepalanya mati rasa. Tanpa kembali, dia melarikan diri ke bawah. Tabrakan, gelombang mengerikan yang meletus dari ledakan total matahari kuning yang membakar dan penjaga jiwa darah sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan semua pejuang abadi bintang 4, jadi setelah Xiao Yan mengeluarkan suara, 8 pemimpin lainnya juga mundur dengan tiba-tiba. Weng berdengung, Yubo yang meledak perlahan menghilang, dan tiba-tiba 3 sosok masih berdiri tegak di puluhan ribu meter di langit. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Pejuang abadi bintang 5 tahap akhir. Bukankah tubuhmu dibatasi oleh asal-usul Raja Klan Jiwa Terbakar? Bagaimana mungkin untuk memulihkan kekuatan puncak? Ledakan itu baru saja menghilang, dan kejahatan api tiba-tiba mengubah wajahnya menjadi malu. Selain itu, jiwa itu tertegun dan berteriak lagi dan lagi, tetapi Du Tianhong, di sisi lain, tampaknya bukan apa-apa. Jika kamu tidak siap, bagaimana kamu bisa mencoba melenyapkan kalian berdua Dewa Petarung Bintang 5 dengan kekuatan satu orang? Untuk dapat memanen 5 penjaga jiwa Istana Jiwa dan 2 utusan dosa Huosin, kali ini rencananya benar-benar sempurna. Duo Tianhong memegang tongkat Lei di erat-erat di tangannya dan melihat ke bawah. Dengan bantuan 3 senjata abadi utamanya, dia sekarang tak terkalahkan di antara para Dewa Petarung Bintang 5. Potongan kecil, semua ini salahmu. Setelah beberapa saat, perhatian Hun Qianmo di bawah kabut hitam terfokus pada Xiao Yan, yang berada 100 meter jauhnya, tampaknya mampu mengusir klan jiwa terbakar. Asal-usul raja hanyalah api suci. Petik 2, Weng Om. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketika dia begitu dipadatkan oleh pembangkit tenaga abadi petarung bintang 5. Sudah waktunya untuk berakhir. Menghadapi gerakan Hun Qianmo, Duo Tianhong melambaikan tangannya sesuka hati, dan segera menyingkirkan paksaannya. Meskipun rencananya gagal, tidak semudah itu untuk menangkapku. Dan saat ini, aku khawatir bagian dalam lembah guntur penempa pisaumu telah musnah, jadi tujuanku telah tercapai. Huo Guizi, akun kita akan diperhitungkan di masa depan. Duan Tianhong, penjaga ini tidak akan bermain denganmu lagi. Sampai jumpa lain kali, penjaga ini pasti akan menyatukan kembali kebencian lama dan baru. Hun Qianmo mendengus dingin, dan semburan kesedihan terdengar dalam kabut. Gelap, mau lari, aku Dongsu, bukankah kau datang begitu saja saat kau mengatakannya, dan pergi begitu saja saat kau mengatakannya. Duan Tianhong mencibir, aura penguasanya tidak menunjukkan keraguan. Kaki dan telapak kakinya ada padaku, apakah akan pergi atau tinggal, itu bukan urusanmu. Selamat tinggal, kata Hun Qianmo dengan senyum muram, dan kemudian jubah hitamnya tiba-tiba membengkak, dan kemudian energi hantu yang suram terus menggeliat, dan itu langsung menutupi tubuh aslinya. Xiao Yan, biarkan aku menggunakan api. Du Tianhong juga tahu bahwa organisasi Istana Jiwa terlalu misterius. Jika dibiarkan lolos, itu akan menyebabkan gejala sisa yang sangat tirani, jadi tidak peduli apa yang dikatakannya, itu tidak akan dibiarkan lolos. Oke, Xiao Yan mengangguk tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kristal api suci berwarna kuning kaki di tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan melesat ke arah Duan Tianhong. Pada saat itu, aura Xiao Yan juga layu. Kristal api suci, matilah utusan ini.
Utusan Huosin dalam keadaan terluka jelas-jelas adalah seekor domba yang harus disembelih, tetapi ketika dia melihat kristal api suci prismatik, dia tiba-tiba menembak, karena dalam dosa-dosa mereka, mereka mengendalikan penindasan segel. Metode api suci, pergi. Huosin membuat sosok yang ganas, mengejar langsung ke Seng Yanjing, tetapi ketika dia hendak mendapatkan Seng Yanjing, dia ditendang keluar oleh Du Tianhong, dan tubuhnya terbang terbalik, seperti anjing mati. Secara umum, wajahnya mengerikan. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5 dan tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 5 terlalu besar, belum lagi Du Tianhong di masa jayanya dan Huo Sunsi dalam kondisi terluka, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Susu, jiwa Qianmo berubah menjadi kabut hitam setinggi ratusan kaki, dan tubuhnya diselimuti olehnya, tetapi ruang ini telah sepenuhnya disegel oleh Duo Tianhong. Jika dia ingin melarikan diri, itu jelas akan memakan banyak waktu. Weng berdengung. Kristal api suci berwarna kuning kaki baru saja dituangkan ke tangan Duo Tianhong, dan tiba-tiba tetesan cairan kuning kaki muncul tiba-tiba, seperti makhluk tertinggi yang dikelilingi oleh api dan guntur. Saint Flame dapat dipinjam, selama Master Saint Flame setuju dan bersedia. Meskipun Saint Flame meninggalkan Master Saint Flame untuk waktu yang sangat singkat, ia akan kembali ke tubuhnya. Weng Om. Dikelilingi oleh api kaki dan petir abu-abu, Duo Tianhong segera masuk ke kabut hitam tanpa ragu-ragu, dan aura yang menyilaukan tidak diragukan lagi terlihat, dan tubuh asli Hun Qianmo juga berada dalam aura tirani seperti itu. Turun, tercermin di mata Duo Tianhong. Kekuatan api suci tidak hanya untuk menghadapi ras jahat asing, tetapi juga memiliki efek ajaib pada beberapa orang yang menyeramkan dan menakutkan di dunia hantu kuil jiwa. Tubuh jiwa. Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia melihat jiwa Qianmo berenang di kabut hitam. Jelas, identitas istana jiwa terlalu misterius, bahkan dia tidak tahu identitas spesifiknya, tetapi sekarang dia melihatnya, tidak bisa menahan rasa terkejut. Weng Om, jiwa Qianmo seperti tubuh manusia saat ini, tetapi seluruh tubuhnya tidak berwarna dan transparan, yang merupakan simbol berat jiwa, dan bahkan di atas tubuh jiwa, rantai berwarna darah tiba-tiba muncul, dan tubuhnya hancur. Untuk memicu lebih misterius, tidak heran ada beberapa orang yang dibenci oleh orang-orang. Saat berikutnya, matanya melihat sekeliling, tetapi dia melihat ribuan jiwa lemah di kabut hitam, melarikan diri, mencoba meninggalkan kabut hitam, tetapi kabut hitam tampaknya memiliki semacam kurungan khusus, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri. Mereka tidak dapat melakukannya tanpa kabut hitam. Sialan, aku tidak bisa memikirkan 5 penjaga jiwa istana jiwa yang bermartabat, dan ada hari ini. Jiwa Qianmo, yang ditemukan sebagai tubuh aslinya, menertawakan dirinya sendiri, dan suaranya penuh amarah. Dalam situasi saat ini, aku khawatir sudah terlambat untuk melarikan diri. Jatuh bersama, susu. Dalam sekejap gelombang rantai berwarna darah Hun Qianmo tiba-tiba ditarik kembali, dan ada gelombang awan hitam berwarna darah yang berjatuhan di permukaan tubuh jiwa ilusi, menyebar keluar. Ledakan dirimu. Aku meledakkan diriku di mata Duo Tianhong di akhir Five Star Fighting Immortal. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Karena kamu menyebabkan bencana di Dongsu kali ini, biarkan berakhir dengan kegagalan kalian berdua. Jika bukan karena kalian semua, aku khawatir saat ini, kalian sudah menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah pedang di tanganku. Suara penghinaan terdengar, dan tiba-tiba guntur abu-abu dan api kaki muncul pada saat yang sama, dan kemudian jiwa dan kelemahan itu dengan mudah disingkirkan. Dosa-dosa yang membara di bawah belenggu itu terikat. Memecahkan kedua pelaku ini, kesulitan benua timur, juga mengumumkan akhir, sudah berakhir. 8 pemimpin di udara menatap Du Tianhong, yang seperti kaisar guntur di langit, dan menggunakan guntur untuk sepenuhnya menekan utusan Huosin yang tak terkalahkan dan Sol Qianmo di mata mereka berdelapan, semua orang tidak bisa menahan rasa hormat di hati mereka. Penguasa Dongsu, Duan Tianhong pantas mendapatkan namanya. Selama Dongsu memiliki keberadaannya, maka Dongsu tidak akan ada habisnya. Penguasa lembah itu perkasa, penguasa lembah itu perkasa, tuan lembah itu perkasa. Sebuah suara perkasa tiba-tiba berkumpul dari segala arah Lei Cheng, dengan momentum yang agung, seperti guntur yang menggelegar. Kalian, kembalilah lebih awal. Kali ini rencananya adalah kesalahanku, untungnya tidak ada kesalahan. Duan Tianhong mengembalikan Seng Yanjing ke Xiaoyan, dan segera membuka mulutnya kepada 8 lainnya. Namun,
Meskipun semua orang sedikit penasaran dengan kristal api suci ini, mereka tidak melihat kekuatan api suci, dan ada hal-hal lain dalam pikiran mereka, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Pemilik lembah sangat sopan, jika bukan karena Anda pada saat-saat terakhir, saya khawatir kita. Tan Chen tertawa, bencana sudah berakhir, Anda harus kembali dan menenangkan orang-orang di kota. Saya khawatir pasukan Anda masing-masing juga telah berlumuran darah, dan Anda masih harus kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Duo Tianhong melirik banyak orang hebat di bawah, dan berkata tanpa daya, bagaimanapun juga, pertempuran pasti akan menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini, ayo pergi dulu, kata Master Sekte berpakaian darah, dan kemudian 8 orang itu juga jatuh ke kota Guntur, dan pergi untuk menenangkan orang-orang yang terluka. Kekuatan dan lembah Guntur Tempa adalah yang utama, jadi mereka tentu ingin kembali ke kekuatan masing-masing untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Anak kecil, kamu punya nyali yang bagus. Melihat bahwa hanya ada dirinya dan Xiao Yan yang tersisa di langit, Duan Tianhong menyingkirkan serangannya dan tersenyum pada Xiao Yan seolah-olah dia sedang menatapnya dengan penuh kasih. Senior benar-benar cara yang baik. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Jelas, meskipun Tianhong tersenyum di permukaan, dia menggunakan kekuatan satu orang untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan 2 pembangkit tenaga abadi petarung bintang 5. Kekuatan ini membuat Xiao Yan. Beberapa orang mengagumi. Ayo pergi, pertama-tama ikuti aku kembali ke lembah petir pedang Tempa, kamu adalah bagian besar dari bencana ini. Tetapi sebelum membahas manfaatnya, kamu masih harus pergi ke makam petir. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Makam petir. Xiao Yan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, tampaknya banyak murid yang berpartisipasi masih ada di antara mereka. Pintu masuk ke makam Guntur telah hancur, jadi kamu harus pergi dan mengatur ulangnya. Ini adalah gulungan susunan ruang angkasa, bawa saja ke makam Guntur, dan itu akan secara alami membangun kembali saluran. Bencana baru saja berakhir, dan ada kekurangan tenaga kerja. Masalah ini tidak lain adalah kamu. Duan Tianhong melanjutkan, tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk bereaksi. Aku senang membantu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan kemudian langsung mengambil gulungan perak di tangan Duo Tianhong. Kekuatan ruang angkasa yang kuat muncul dari gulungan perak, yang jelas merupakan gulungan khusus yang digunakan untuk membangun saluran ruang angkasa. Ayo pergi. Kembali ke lembah Guntur Pisau Tempa terlebih dahulu. Pintu masuk makam Guntur perlu dimasuki dari lembah. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung memberikan utusan Huo Xin dan Jiwa Qianmo kepada bawahannya, dan membawa Xiao Yan ke tempat penempaan. Lembah Guntur Pisau. Lembah Guntur Pisau Tempa. Pada saat ini, lembah petir Pisau Tempa sunyi, dan bahkan pemandangan darah yang mengalir ke sungai perlahan dibersihkan, dan itu tidak tampak seperti tempat di mana orang-orang dibantai. Weng berdengung. Saluran ruang angkasa sedikit menggeliat, dan sosok Duan Tianhong dan Xiao Yan segera berdiri tinggi di langit. Apakah bagian dalam lembah petir pedang Tempa juga telah dibaptis oleh Istana Jiwa? Melihat pemandangan yang kacau, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar secara alami merasakan aura tersembunyi dari para pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa, dan berkata, kalian akan tahu ketika kalian pergi ke aula. Du Tianhong tidak tampak terkejut, dia membawa Xiao Yan dan menuju ke aula penempaan pisau. Mencicit, ada dorongan lembut di pintu, dan pintu aula pisau Tempa segera didorong terbuka oleh Du Tianhong. Hei, Master Lembah telah kembali. Dalam sekejap, sejumlah sosok yang malu muncul di atas aula petir pedang Tempa, tetapi meskipun napasnya lemah, ada sedikit kegembiraan di wajah semua orang. Lei Jiao, kali ini kamu dan Feier telah bekerja keras. Duo Tianhong berjalan langsung, menatap Lei Jiao dan Duo Qifei yang sedang bermesraan, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Tuan Lembah, ayah, tiba-tiba terdengar suara tawa, dan kemudian di aula penempaan, banyak orang kuat berbicara satu demi satu. Di antara para ahli ini, tidak hanya ada master yang tersisa dan master ketiga dari pedang Tempa Lembah Guntur, tetapi juga beberapa ahli tingkat tua. Tidak diragukan lagi bahwa tokoh-tokoh di sini adalah yang asli di pedang Tempa Lembah Guntur, tingkat tinggi. Ternyata Lei Jiao, si senior Mingling, membawa Feier ke lembah Guntur penempa pisau untuk meredakan pengepungan. Matanya sedikit menoleh, dan tiba-tiba dia melihat ke sisi lain. Kandang-kandang hitam berjejer,
dan ada sekelompok kabut hitam yang menakutkan terus merayap. Itu masih perhitungan yang cerdik oleh orang dewasa. Awalnya, lembah guntur penempa pedang berlumuran darah oleh para ahli istana jiwa, tetapi dengan kedatangan senior Lei Jiao dan Mei Fei, situasinya berubah dalam sekejap, yang menyelamatkan kita dari bencana. Jelas bahwa lembah guntur dapat memiliki pemimpin seperti Du Tianhong, mengapa tidak makmur? Petik 2. Tianheng, orang-orang dari istana jiwa ini akan dibawa ke penjara setiap saat. Selanjutnya, pertama-tama kita akan menghitung korban di dalam lembah guntur pedang tempat kita. Yang meninggal memberi, keluarga mereka kekayaan, pemakaman yang mulia, dan mereka yang harus disembuhkan. Selain itu, kita akan mengirim penjaga untuk melenyapkan semua orang yang mencurigakan. Du Tianhong memberikan perintah dengan tertib, dan bagian dalam Forge Blade Thunder Valley juga dilakukan dengan tertib. Xiao Yan, Fei Er, kalian berdua, ikut aku. Setelah melakukan semua ini, Du Tianhong segera meninggalkan aula penempaan pisau. Master Valley Forging, aku tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Mereka bertiga menuju pintu masuk makam Lei, sebuah lembah tertentu, dan Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya di tengah jalan. Maksudmu utusan Huo Xin dan Sol Qianmo, kan? Mata Duan Tianhong yang ganas secara alami mendeteksi pikiran Xiao Yan sekilas, dan tertawa. Benarkah, sebagai Master Api Suci, misiku juga untuk membantai ras jahat di luar wilayah, jadi jika Master Penempaan memberiku salah satunya, kurasa aku bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, memang, itu adalah solusi yang sangat bagus di tanganmu, tetapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk menyelesaikannya. Aku akan menyerahkan mereka ke tangan penguasa alam Yin Huntian gelombang pada saat itu. Pejabat tinggi Yin Huntian mungkin dapat mengandalkan mereka berdua untuk menyelidiki beberapa informasi yang berguna. Duan Tianhong berkata sedikit, penguasa alam bayangan surgawi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat peringkat baru seperti itu. Sederhananya, orang itu adalah yang terkuat di seluruh Yin Huntian. Bahkan di area inti Li Hunyu, dia juga orang yang memiliki kepala dan wajah. Ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu menemuinya kali ini ketika aku pergi ke 4 benua untuk kompetisi. Duan Tianhong tersenyum jahat. Jika dia tahu kalau aku bukan manusia dari dunia hantu, bukankah begitu? Xiao Yan merasa tidak berdaya. Jangan khawatir, Yin Huntian sangat toleran, tidak peduli apakah kamu manusia, hantu, atau monster, kalian semua diperlakukan sama. Dia dengan mudah merasakan kekhawatiran Xiao Yan dan tersenyum. Jika memang begitu, maka aku sangat menantikannya. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini, baiklah, berhenti bicara omong kosong, mari kita keluarkan kontestan yang memasuki makam guntur terlebih dahulu. Bagaimanapun, kompetisi ini telah berubah menjadi buruk, dan hampir 10 bulan telah berlalu. Duan Tianhong berkata setelah beberapa saat. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian mereka bertiga juga datang ke lembah. Ini adalah pintu masuknya. Masuk dari sini, itu akan diperkenalkan secara acak ke makam guntur. Sedangkan untuk gulungan ruang angkasa yang diserahkan kepadamu, kamu dapat meletakkannya di mana saja di makam guntur sesuka hati. Duan Tianhong menginstruksikan dengan hati-hati. Kalau begitu aku akan melangkah terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu menatap kekosongan yang menggeliat di depannya, menginjak kaki depannya, dan siap untuk memasukinya. Tunggu sebentar, melihat tindakan Xiao Yan, Duan Qifei berkata, Fei Er, ada apa? Duan Tianhong bertanya dengan heran dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku akan pergi bersamanya. Du Qifei berkata setelah beberapa saat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Jelas sekarang Xiao Yan akhirnya tahu mengapa Tianhong selalu mencampuri dirinya dengan Duo Qifei, sengaja atau tidak. Orang tua ini ingin mempercayakan putrinya kepadanya sendiri. Setiap kali dia memikirkan ini, hati Xiao Yan sakit, seolah-olah dia menegur Xiao Yan untuk tidak membuat kesalahan sepanjang waktu. Bagaimanapun, ada 2 istri yang manis dalam keluarga. Meskipun Cailin telah menyetujui keberadaan Mu Yingying, tetapi Suner masih tidak tahu bahwa hanya satu Mu Yingying yang membuat kepala Xiao Yan besar. Jika dia memprovokasi beberapa wanita, aku khawatir akhir Xiao Yan sangat suram. Ayo pergi, Xiao Yan bergumam, dan kemudian bergegas ke kehampaan bersama Du Qifei.
Weng Om, mereka berdua baru saja bergegas ke kehampaan, dan dalam sekejap waktu, mereka kembali ke makam Guntur. Kekuatan jahat di makam Guntur telah diusir. Aku pikir itu adalah hasil dari banyak senior yang tidur di sini yang merasakan krisis dan bekerja sama. Memasuki makam Guntur, keduanya tidak berhenti dan berenang berkeliling. Du Qifei berkata, ini adalah kompetisi tahap ketiga yang bagus. Dikatakan bahwa masih ada semangat juang. Sayang sekali, Xiao Yan berkata dengan menyesal. Jiwa juang tampaknya telah dikendalikan oleh klan hantu sejak awal. Meskipun tidak bergerak, itu berubah menjadi gelembung pada akhirnya. Fei Erdai memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kakek Lei Jiao memberitahuku. Pada saat itu, jika kakek Lei Jiao tidak berusaha melindungi hal-hal di kedalaman kolam Guntur, dia pasti akan menyelamatkan 3 roh petarung, tapi sayang sekali, kata Duo Qifei. Lupakan saja, tidak ada takdir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ikuti aku. Setelah beberapa saat, mereka berdua berenang sebentar dan menemukan bahwa mereka tidak dapat membedakan ruang. Segera, di bawah kaki Xiao Yan, fluktuasi spasial yang mempesona menggeliat, dan itu adalah jejak tangan pesawat ulang-alik. Weng berdengung. Ruang itu menutup, dan bergerak menuju kolam Guntur. Kolam Guntur. Ada apa? Sudah beberapa bulan sejak kita memasuki kolam Guntur. Mengapa tidak ada gerakan di luar? Haruskah kamu menyerah pada kami? Tidak mungkin. Mereka yang berada di kota Guntur masih di sini, mereka seharusnya tidak berada di sini, dan dikatakan bahwa pemilik lembah Guntur sangat baik, jadi dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Di dasar kolam Guntur, salah satu kontestan juga tidak melakukan apa-apa. Kamu berkata, aku bergumam, penantian gelap seperti ini adalah yang paling menyiksa. Kalian semua memberiku kedamaian. Klan jahat asing menyerang benua timur kita kali ini, dan mereka pasti sudah bersiap. Aku khawatir dunia luar sudah terperangkap dalam pertempuran berdarah. Kau begitu santai di sini, tetapi kau masih mengeluh. Apakah kau masih manusia? Liu Qing, yang berada di sampingnya, tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara cemberut. Jangan marah, Nona Liu Qing, kami baru saja mengatakannya dengan santai. Bagaimanapun, Yun Qi dan Mu Ge sama-sama telah pergi ke kedalaman kolam Guntur untuk berlatih. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan, bagaimanapun juga, identitas Liu Qing sangat istimewa, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat mereka provokasi. Tabrakan. Setelah beberapa saat, guntur yang menyilaukan menggeliat di dalam kolam Guntur, dan sosok tirani muncul perlahan. Kolam Guntur ini benar-benar tempat yang bagus. Yun Qi Mu Ge, yang dipimpin oleh beberapa orang, berkata dengan puas. Dengan efek misterius kolam Guntur, kekuatan Mu Ge sepenuhnya stabil pada tahap awal Dewa Pejuang Bintang 3. Bahkan Yun Qi dan beberapa ahli lainnya samar-samar telah menyentuh ambang batas peri pertarungan Bintang 3. Itu kacau, tetapi jika Anda dapat hidup dengan sumber daya seperti itu, mengapa tidak melakukannya? Apakah masih tidak ada gerakan? Alis Yun Qi berdiri tegak, dan matanya yang indah menatap kekosongan di luar Thunder Pond dan berkata, lupakan saja, tunggu saja. Mu Ge tersenyum. Weng berdengung. Dengan munculnya banyak ahli yang memasuki retret Thunder Pond, setelah beberapa saat, fluktuasi spasial yang menggeliat perlahan-lahan lahir di kekosongan Thunder Pond. Fluktuasi ruang. Ada musuh. Kekuatan jiwa tajam Yun Qi berseru langsung. Kekuatan ini, itu Xiao Yan. Feng Yu, yang berada di sampingnya, sangat akrab dengan fluktuasi karena dia telah bermain melawan Xiao Yan, dan berkata dengan terkejut. Hai, semuanya, sudah lama sekali. Saat sosok semua orang jatuh, fluktuasi ruang perlahan terbentuk, dan seorang pria dengan penguasa yang berat dan sosok yang tampan muncul di hadapan semua orang. Dasar bajingan, aku tahu kau baik-baik saja. Melihat ini, kecepatan Mu Ge meroket, dan dia meninju bahu Xiao Yan. Jelas, hubungan di antara mereka sudah sangat baik karena persaingan. Ayo pergi, kami di sini untuk menjemputmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Masalah alien, sudah selesai. Yun Qi saling memandang dan berkata, jelas alien itu tidak baik. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Mengenai proses spesifiknya, aku khawatir kau harus kembali dan bertanya pada dirimu sendiri. Tawa Xiao Yan baru saja jatuh, dan gulungan ruang di telapak tangannya tiba-tiba hancur,
dan dalam sekejap, sentuhan fluktuasi ruang yang langka tiba-tiba memenuhi udara. Keluar dan buat semacam koneksi dengan makam guntur ini. Kakak Liu Qing, selamat datang di rumah gelombang. Duo Qifei juga tidak tinggal diam, dia berlari turun, lalu menghampiri Liu Qing dan langsung memeluknya erat. Jelas kedua wanita itu memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi sayang sekali Duo Qifei jauh lebih pendek dari Liu Qing, dan karena jarak di antara mereka berdua yang berdiri di atas kehampaan, sebuah pelukan membuat Duo Qifei menghantam dua puncak lembut di tubuh Liu Qing. Teksturnya seperti giok putih daging kambing yang umumnya alami. Kamu, ayo pergi. Wajah cantik Liu Qing memerah karena pemandangan Duo Qifei seperti itu, dia mendengus dan kemudian tenggelam ke dalam saluran ruang angkasa bersama. Tetapi karena identitas khusus Liu Qing, dia terkesan dengan Duo Qifei saat ini. Aura di tubuhnya berbeda hari ini, dan bahkan ada kekuatan yang tidak bisa dia lihat. Dengan menghilangnya kedua gadis itu, ada juga seorang pria dengan mata merah. Jenis perlakuan yang baru saja menempa Qifei tidak diragukan lagi membuat hati mereka hangat, tetapi ada beberapa hal, bahkan jika mereka tidak dapat memilikinya, dari jarak, ada pesona khusus. Bagaimanapun, itu dapat dilihat dari kejauhan dan tidak dapat dinodai. Sampai sekarang, bencana Dongzu dan rasio Dongzu juga telah mengumumkan panggilan tirai yang lengkap dengan berakhirnya rasio Dongzu secara menyeluruh. Seluruh Lei Cheng melanjutkan ritmenya yang teratur. Meskipun karena dosa ini dan pembaptisan kuil jiwa, kekuatan utama di Lei Cheng menderita berbagai tingkat kerugian, tetapi di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari penguasa lembah guntur pedang tempa, kebijakan dan perintah yang sempurna terus muncul, dan begitu pula Lei Cheng. Secara bertahap, ia mendapatkan kembali vitalitas aslinya. Di antara pegunungan Leiji, tempat ini awalnya adalah tempat tinggal para murid yang berpartisipasi, tetapi dengan berakhirnya rasio benua timur, banyak kontestan juga kembali ke pasukan mereka sendiri, hanya mereka yang memenangkan kompetisi di 4 benua. Para pembangkit tenaga listrik tetap tinggal, tetapi tidak diragukan lagi bahwa pembangkit tenaga listrik yang mampu bertahan semuanya adalah keberadaan yang unik. Sudah sebulan sejak bencana di Dongzu, masalah di Dongzu seharusnya sudah sepenuhnya selesai, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke Sisu. Pagi ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, duduk di rumah dan bergumam, memikirkan rencana dalam benaknya. 4 benua memenangkan kompetisi, bergabung dengan 4 halaman Li Hunyu, memperoleh piala jiwa pemicu Kidu, memulihkan kekuatan pemakan jiwa, dan dengan demikian memperoleh Acachia Heartbroken, membangkitkan Mu Yingying, dan perjalanan ke dunia hantu sepenuhnya berakhir. Bulan ini telah memungkinkan Xiao Yan untuk memulihkan kekuatannya ke puncak, tetapi jika dia ingin mencapai ambang Samsung Dosian dengan ini, jelas masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi jangan meremehkan Xiao Yan saat ini, kekuatan Dosian bintang 2 Xiao Yan saat ini sepenuhnya, ditambah dengan penyerapan sebagian guntur dari asal-usul Master Guntur, pada dasarnya sulit bagi Doki tipe guntur untuk melukai dirinya sendiri, ditambah dengan keterampilan Do yang mengganggu, Do Sol dan banyak cara lainnya, bahkan jika Anda tidak menggunakannya Seng Yan juga cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga Dosian bintang 3. Namun, petarung abadi bintang 3 jauh dari sebanding dengan petarung abadi bintang 2, sehingga seiring dengan peningkatan kekuatan, pertarungan lintas peringkat juga harus didasarkan pada penggunaan api suci. Dong, dong, dong. Tepat saat Xiao Yan sedang berpikir, terdengar ketukan cepat dan kuat di pintu. Feier, Xiao Yan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Du Qifei adalah satu-satunya orang yang akan mengetuk pintu dengan sangat keras di dunia guntur ini. Bagaimanapun, tempat ini seperti keluarganya, berhenti. Xiao Yan, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Xiao Yan baru saja membuka pintu, dan Du Qifei segera berkata dengan riang, sama sekali tidak seperti seorang wanita, tampak sangat berbeda dari masa lalu. Ada apa? Sangat bahagia. Xiao Yan juga geli dengan penampilan Du Qifei dan berkata, mengingat bantuanmu kali ini untuk lembah guntur penempaan pisau kami, ayahku memutuskan untuk memberimu hadiah istimewa. Pada saat ini, Duo Qifei mulai melihat sekeliling dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia tersenyum, tingkat kecerdasan ini tapi sangat rahasia. Berkah, Xiao Yan juga sakit kepala saat mendengarnya. Jelas, dia tidak perlu memikirkannya. Mengingat obsesi Duo Tianhong dengan senjata, sangat mungkin hadiah itu adalah sejenis senjata abadi, tetapi Xiao Yan terbiasa menggunakan api yang berbeda. Penguasa Henggu, jika dia beralih ke senjata lain, itu jelas tidak akan cocok.
Bahkan jika duo Tianhong melanjutkan peringkat senjata abadinya cukup tinggi, itu tidak akan membantu. Aku tidak tahu apa hadiahnya. Xiao Yan bertanya ragu-ragu, menahan jejak harapan terakhir. Itu dewa, dan itu jenis yang sesuai dengan atributmu sendiri. Pada saat ini, Du Qifei berkata dengan penuh kekaguman, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan guntur yang dimiliki oleh Dewa Guntur bahkan lebih tirani daripada benih surgawi agung. Guntur, benih surgawi? Ini adalah keajaiban langit dan bumi yang dapat meningkatkan energi doki seseorang. Benih surgawi, tidak akan begitu bagus. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dan berkata dengan tidak percaya. Bagaimanapun, keberadaan benih surgawi dapat dikatakan sebagai keberuntungan, dan apakah itu pelelangan atau tempat lain, benih surgawi dengan atribut apapun tidak ternilai harganya dan tidak dapat dijual, yang cukup untuk melihat betapa berharganya benda ini. Itu benar, meskipun ayahku sangat enggan, tetapi di bawah godaanku yang berulang-ulang, dia setuju. Du Qifei tersenyum tipis. Tergoda lagi dan lagi, Xiao Yan bertanya dengan beberapa keraguan. Ayah mengatakan kepadaku, kamu harus menjagaku sampai benda itu benar-benar bereinkarnasi. Jadi aku secara alami ingin mendapatkan beberapa manfaat untukmu, jika tidak, kamu akan lebih menderita. Mata Du Qifei yang besar dan berair terus berkedip, dan dia berkata dengan polos. Orang ini, Xiao Yan tersenyum melihat penampilan Duan Qifei yang konyol. Ayo pergi, hari ini adalah saatnya untuk hadiah, kalau tidak, akan merepotkan jika ayahku tidak mengakui hutangnya setelah hari ini. Setelah Du Qifei selesai berbicara, dia membawa Xiao Yan untuk pergi ke lembah guntur pisau tempa, tampak seperti sedang terburu-buru. Sepertinya ada benih surgawi pada utusan Huo Xin. Xiao Yan bergumam, dan kemudian buru-buru mengejarnya. Weng berdengung. Keduanya diam-diam meninggalkan dunia guntur dan datang ke bagian dalam lembah guntur pisau tempa. Ayah, aku membawa Xiao Yan. Di jalan setapak hutan yang tenang, Duan Tianhong berjalan bolak-balik di hutan. Gadis kecil, kau tahu sikumu tertekuk, betapa berharganya surga. Melihat Xiao Yan dan Du Qifei muncul, Du Tianhong langsung tertawa dan memarahi. Tanpa menduga, dia tahu bahwa putrinya bersama Xiao tujuan dari peradangan. Wow, Duo Qifei membuat wajah di Duan Tianhong, lalu langsung meninggalkan tempat itu. Master lembah tempa, melihat hanya ada dua orang yang tersisa, Xiao Yan langsung tertawa. Rasio benua timur memiliki total 3 tahap. Selain 20 orang di tahap pertama dan kedua yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, kami juga memilih 30 orang di tahap ketiga kali ini, yang juga dapat dianggap sebagai kompetisi untuk para murid yang berpartisipasi. Itu adalah bentuk kompensasi, jadi kali ini, aku akan membawa 50 dari kalian ke 4 benua untuk ujian. Kata Du Tianhong, aku tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Feier tentang hadiah surga. Xiao Yan juga meminta Duan Tianhong untuk menghindari topik ini. Benih surgawi, aku tentu saja akan memberimu hadiah. Duo Tianhong berkata, tetapi ada banyak penyesalan dalam suaranya. Jelas, daya tarik benih surgawi sudah cukup untuk membuat Forge Sword Thunder Valley menang atas lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Xiao Yan murahan, apakah benih surgawi itu ada pada utusan Huo Xin? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu gelombang bagaimanapun, benih surgawi pada utusan Huo Xin adalah salah satu benih surgawi yang hebat, dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Untuk mendapatkannya, juga berarti meningkatkan dirinya sendiri. Dasar bocah, pikirkanlah dengan indah. Meskipun benih surgawi pada Fire Sinister bersifat tirani, dia sendiri telah terkontaminasi oleh kekuatan jahat ras jahat dari luar wilayah, dan benih surgawi juga telah tercemar, dan itu sudah menjadi hal yang jahat. Bahkan jika kamu memiliki Holy Flame, kamu tidak dapat menghapus kekuatan jahat itu, kata Duan Tianhong. Itu sangat disayangkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kamu menginginkan benih surga, ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Duan Tianhong berkata dengan lembut. Terima kasih, Valley Master. Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Setelah itu, sosok keduanya juga tiba-tiba menghilang, menuju ke suatu tempat di dalam lembah guntur, Wengom. Duan Tianhong dan Xiao Yan menghilang seketika, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di paviliun harta karun di lembah. Ini adalah... Xiao Yan menatap paviliun harta karun yang indah di depannya dengan sedikit kebingungan, lalu berkata, jelas dia pernah ke sini sebelumnya, tetapi dia tidak menyadari keberadaan aura benih surgawi.
Mungkinkah benih surgawi benar-benar ada di sini? Keberhargaan benih surgawi secara alami membutuhkan perawatan ekstra untuk melindunginya. Dan paviliun harta karun kita di Lembah Guntur adalah tempat untuk menyimpan benih surgawi. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Pergi. Dalam sekejap, Duo Tianhong melambaikan tangannya, dan sebuah retakan muncul entah dari mana di larangan emas di atas paviliun harta karun, dan kedua sosok itu juga langsung memasukinya. Jangan meremehkan larangan emas ini, hanya terlarang ini, saya khawatir. Pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 4 hanya dapat dikalahkan, jadi jika tidak ada Du Tianhong yang mengikuti, orang luar yang ingin memasuki paviliun harta karun akan sesulit pergi ke langit. Tabrakan. Begitu mereka memasuki paviliun harta karun, aura tirani yang luar biasa muncul. Jelas, tempat yang mereka masuki sangat berbeda dari saat pertama kali Xiao Yan masuk. Lantai atas paviliun harta karun digunakan untuk menyimpan segel token reinkarnasi, dan lantai 2 di atas adalah tempat benih surgawi disimpan. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, sosoknya melompat dan langsung menuju ke atas. Boom! Kedua sosok itu baru saja memasuki lantai 2 di atas, dan tiba-tiba aura tersembunyi yang luar biasa tiba-tiba memenuhi udara, dan kelompok cahaya dengan warna berbeda dan fluktuasi energi dari atribut yang berbeda perlahan-lahan meresap ke dalam ruang. Tes tes tes, aku khawatir ini adalah latar belakang lembah guntur pisau tempa. Xiao Yan meliriknya, dan tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah ruang khusus yang telah dibuka sendiri. Ada kekuatan kurungan yang sangat tirani di ruang itu, dan bahkan di bawah kurungan ini, tidak ada kekuatan ruang yang dapat diberikan, jelas kurungan di ruang ini sangat kuat. Dan di angkasa, aura samar yang terkandung dalam gumpalan sinar cahaya itu sangat mirip dengan rasa surga. Ada 3 benih surgawi tipe api di lembah. Aku akan memanggil semuanya nanti. Kau bisa mencobanya. Mengenai tingkat benih surgawi yang bisa kau peroleh, itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Duan Tianhong tertawa. Terima kasih, Master Lembah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum, kebaikan ini bukan masalah besar. Weng Om, seluruh tubuh Duan Tianhong tiba-tiba terkejut, dan kemudian dia membuat beberapa cetakan tangan aneh di tangannya, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kelompok cahaya. Kemarilah. Setelah beberapa saat, 3 kelompok cahaya dengan aura yang membakar tertarik oleh jejak telapak tangan unik di tangan Duo Tianhong, tetapi 2 di antaranya cerah, dan 1 redup. Kamu bisa menyerapnya sendiri, aku masih punya urusan di lembah untuk ditangani. Setelah kamu selesai menyerapnya, sudah hampir waktunya untuk pergi ke 4 benua untuk bertanding. Setelah melakukan semua ini, Duo Tianhong tidak ikut campur, dia hanya meninggalkan sebuah kalimat, dan kemudian menghilang tiba-tiba. Jika memang begitu, maka aku akan melihat apa ketiga benih surgawi ini. Xiao Yan juga diam-diam menjadi tenang, dan kemudian di ruang ini, dia dengan hati-hati mendapatkan petunjuk. Kurungan terluar dari 3 kelompok cahaya itu berwarna putih susu, yang tampaknya dilindungi oleh kurungan yang sangat tirani, dan di dalam pengekangan itu, ada gelombang yang sangat panas. Gelombang semacam itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa, tetapi tidak ada api suci yang tirani. Meski begitu, kekuatannya mungkin lebih kuat dari Yihuo. Mari kita lihat yang ini dulu. Setelah beberapa saat, tanpa membuang waktu, kelompok cahaya di paling kanan dipanggil langsung oleh Xiao Yan. Weng berdengung. Kelompok cahaya putih susu itu baru saja datang 10 meter di depan Xiao Yan, dan tiba-tiba aura penolakan yang mengerikan meletus. Cukup ganas, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. 3 benih surgawi, sepertinya Du Tianhong ini juga seorang master yang rela menghabiskan darahnya. Jika itu orang biasa, bahkan jika bakatnya mempesona, aku khawatir orang ini tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Kamu memiliki status khusus, dan dengan status putrinya, sepertinya orang tua ini mencoba untuk memenangkanmu. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan, suara Soul Eater tiba-tiba terdengar. Master, mendengar ini, Xiao Yan langsung terkejut. Bagaimanapun, Lord of Soul Eater telah sangat menyembunyikan napasnya sejak kemunculan ras jahat asing di makam Guntur, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sebelumnya, aku hanya takut ketahuan, jadi aku tidak muncul, kalau tidak, hanya ada beberapa ras jahat di luar wilayah. Penguasa Soul Eater tersenyum. Apakah ketahuan? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Petik 2. Itu hanya beberapa orang di wilayah Jiwali, saingan lama. Penguasa Soul Eater tersenyum,
jelas merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat itu. Kalau tidak, Xiao Yan akan dapat merasakannya sekarang. Lain kali aku memasuki 4 benua untuk kompetisi atau bahkan alam jiwa Li, aku akan lebih jarang muncul. Semuanya masih tergantung padamu, kata Soul Eater sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu menyentuh kelompok cahaya di depannya dengan kedua tangan. Weng bersenandung, kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba mengalir keluar, dan kemudian pembatasan itu dengan mudah dipatahkan oleh Xiao Yan, memperlihatkan benih surgawi yang tirani di bawah penjara. Benih surgawi kecil, Yan Yin, ini adalah masa api kaki, kehilangan perlindungan larangan putih susu, dan sangkar kristal dengan perak kristal bening hanya menyelimutinya, dan bahkan di sangkar kristal, 5 karakter kecil perlahan muncul. Api kaki, Yan Yin, kekuatan benih surgawi kecil ini tampaknya mirip dengan Huoxin Tianyan, tetapi itu hanya Huoxin Tianyan yang lemah. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan, jelas bahwa benih surgawi kecil ini tidak peduli padanya. Gunakan, bagaimanapun juga, aku sudah memiliki Huoxin Tianyan. Lihat yang kedua, setelah menyegel benih surgawi kecil pertama ke Zaidu, ia segera menghilang di ruang ini, tampaknya kembali ke tempat asalnya. Tabrakan, kelompok cahaya kedua ditarik, dan kali ini, suara seperti aliran air terdengar tiba-tiba. Biji surgawi kecil, api air void. Api Cian terus berkibar, seperti peri, yang membuat Xiao Yan sangat menyukainya. Bagaimanapun, benih surgawi ini tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada Yan Yin. Ia juga membawa kelembutan sistem air, yang sangat cocok untuk Xiao Yan saat ini. Kombinasi api dan air, itu kamu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Adapun kelompok cahaya terakhir, seluruh tubuhnya redup, dan kekuatannya jelas lebih lemah. Gelombang Xiao Yan bahkan tidak tertarik untuk menyentuhnya. Yang terakhir adalah hal yang baik, kata Master Soul Eater sesuai permintaan. Dengan persepsinya, dia tidak mungkin salah. Sialan, Xiao Yan memarahi diam-diam, dan kemudian matanya menjadi aneh. Dalam sekejap, dia mendorong keluar benih langit biru kecil tepat di depannya, dan kemudian api air hantu menghilang, hanya menyisakan bola cahaya terakhir. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan secara alami menganggukkan kepalanya tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Soul Eater, dan kemudian hatinya terbakar. Visi dari Soul Eater yang bermartabat itu jelas tidak salah. Namun, saat Xiao Yan dengan lembut bergerak menuju benih surgawi ini, Duo Tianhong, yang telah meninggalkan paviliun harta karun, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah, sungguh orang yang tidak sopan. Petik 2. Meskipun benih surgawi elemen api ini adalah salah satu harta karun terbaik di lembah guntur dari pedang tempa kami, jika itu dapat ditundukkan olehmu, itu tidak dapat diberikan kepadamu.